Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, berjumpa lagi bersama channel Kipli Asia. Di kesempatan kali ini Mas Kipli berkunjung ke kandang sapi miliknya Mas Priyo atau biasa dikenal dengan Mas Santo selaku pemilik sapi monster ini atau sapi Bima Sakti yang sudah gak asing lagi di para telinga para peternak sapi khususnya di Indonesia. Nah, ini kebenaran tadi selain melihat sapi-sapi yang ada di sini, ini Mas Kipli juga mau melihat si Turbo yang dulu pernah di kandang Mas Kipli, mau lihat untuk perkembangannya di sini seperti apa. Nanti kita tanya sama Mas Santo untuk makannya seperti apa dan untuk pola kesetresannya gimana, atau udah normal seperti biasa atau gimana, nanti kita tanyakan. Dan ini yang sapi pertama, ini di sini juga ada Bima Sakti. Ini dimana sapi fenomenal. Oke, kita langsung tanyakan sama Mas Santo aja ya untuk si Turbo. Ya, metu Mas, metu tak video ya. Nggih. Sing pundi Mas? Sing Turbo. Sing Turbo. Aku iki. Nggih. 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 Ini Mas, perkembangannya gimana ini Mas? Tanya nih Mas. Masalahnya banyak sekali yang WA sama komentar itu loh. Gimana ceritanya kok Turbo pindah ke sini saya bingung jawabnya Mas. Ya, perkembangannya kayak Mas Kipli lihat ke sendiri ini badannya. Alhamdulillah. Dulu saya timbang 836 apa gimana ya? 836 Mas sekarang. Ya kalau sekarang insya Allah lebih Mas. Saya nimbangnya udah hampir 1,5 bulan yang lalu. 1,5 bulan Mas ya. Nggih. Jadi ini dulu waktu pertama mau dibawa ke sini tuh padahal baru aja P1 itu Mas ya. P1 ya. Tapi untuk saat ini masih Masih P1 belum Mas ya. nambah ini. Belum nambah Mas ya. Nih, sapinya. Oh. Ini sapi ini gimana? Sapi Yaris, Bah. Bur. Ini Kan terkenalnya sapi Yaris tuh Mas Ando. Sapi Yaris, Sapi Sapi Yaris Yaris. ini namanya. ini sapi tersia-sia ini Mas. Istilahnya. Iya. Tapi ini Mas, kalau untuk kan waktu di sana ini sering apa namanya itu Mas, Betul. ngawut-ngawut pakan kali bengek gitu loh Mas. Iya. Kalau untuk di sini sendiri gimana nih Mas Santo? Kalau di sini juga gitu. Kalau mungkin kalau dipakan lonjoran nggak dicoper itu jauh-tawut Mas. Diaut-aut itu Iya. Mas. Kalau di sini dicoper aja masih jauh-tawut disundangnya sama sumunya ini. Dan sering bengah. Dan ini ada yang khas yaitu kayak di sana. Itu lidahnya itu sering dikeluarkan. Keluarkan buat nggak tahu kayak gatel apa gimana. Iya. Keluarkan panjang gitu loh. Terus Mas, niki lek menurut jenengan niku karakter sapi niki karakternya pripun Mas? Untuk si Turbo ini sendiri. Kalau Turbo ya sapinya giras Mas. Ya agak gimana ya, agak mengis. Kalau belum kenal agak galak ini. Gak galak Mas. Tapi alhamdulillah comborannya enak. Enggak sempet sama sekali, enggak ada hambatan. 1 kali 2 kali mau dicombor. Mau dicombor ini Mas ya. Terus Mas, dengan Turbo bobot terakhir timbang 830 Mas ya? Iya. 830 dengan untuk Mas Santo sendiri yang mungkin sudah berpengalaman di dunia sapi ini Mas ya. Untuk kaki si Turbo ini sendiri Mas, menurut Mas Santo untuk prospek kedepannya gimana Mas? Ya mungkin kalau buat 1 tahun masih bisa menopang Mas. Alhamdulillah dulu Mas Kipli juga tahu itu kakinya juga Iya Mas. agak mbak sedikit, tapi alhamdulillah nggak pernah ada keluar. Terus untuk mengatasinya Mas, mungkin ada treatment khusus seperti dikeluarkan atau gimana atau rutinan? Atau mineral atau apa gitu. Saya nggak pernah pakai mineral hitam, mineral nggak pernah Mas. Ini cuma saya suntik kesehatan kayak suntik biotin, injek kami nama Kasitek.
yang dulu pernah saya ceritakan. Saya nggak pernah pakai, ya itu mineral nggak pernah. Kalau masalah kuku, mungkin Oh, sering saya potong mas. Nanti masih nggak tahu. oh nggih Mas. Sering saya potong sendiri. Seandainya sapinya tidur itu saya segrek sendiri. Ini malnya panjang mas. Jadi ini udah disegrek nih Mas. Ya ini disegrek tapi yang bawah mas. Oh, yang bawah. Yang bawah saya segrek. Jadi waktu jerong atau Iya, Mas ya? jerong, iya. Segreknya Mas ya. Iya. Nah inilah tadi untuk pertumbuhan si turbo sendiri untuk di kandang sapi milik Mas Santo. Dan ini selain si turbo nih di sini ada ini nih. Ada ini 1 tonan ini Mas ya. Iya. Nah ini 1 tonan mungkin untuk para sahabat peternak Indonesia atau para subscriber dari Mas Kifli yang sempat menanyakan untuk sapi 1 tonan. Ini di tempat Mas Santo sendiri juga ada. Ini 1 ton lebihnya berapa ini Mas? Kalau sekarang ada 1 ton 50 mas. 1 ton 50. Kemarin saya timbang 1 ton 18. 1 ton 18 Mas Santo ya. Terus untuk yang sebelah kanan ini sendiri untuk posisi sapi ini udah P berapa ini Mas? Sekarang P1 mas. P1 ini limosin yang ini Mas ya. Limusin. Yang ini limosin terus yang kiri ini Simental. simental. Jadi yang ini P1 terus yang simental ini Mas. Ini P3 mas. Ini P3. P3. Nah, mungkin untuk para subscriber ataupun peternak sapi di Indonesia dimanapun berada, mungkin kalau ada keminatan untuk sapi-sapi ini bisa hubungin langsung ke nomornya Mas Santo atau nomornya Mas Kifli, sama aja. Dan selain sapi-sapi ini juga ada sapi indukan ini Mas ya. Ini boleh diceritakan dikit Mas, dikit. Nih Mas, untuk yang kecil ini Mas, ini anakan dari yang mana ini Mas? Ini anakan dari Bima Sakti yang baru keluar mas. Ini berarti ini turunan yang keberapa ini Mas? Ini keturunannya berapa ya? Ini ketujuh mas ini. Ini keturunan yang ketujuh dari induk ini Mas ya? Indukan ini ya. Indukannya ini. Nah terus yang ini Mas, yang tadi yang besar itu keturunan anakannya berapa Mas? Itu juga indukan ini yang ketiga mas. Ketiga berarti Mas ya? Iya. Kalau untuk umur berarti berapa bulan ini Mas? Itu perkiraan kalau sekarang ya berapa bulan ya mas? Perkiraan 13-an bulan mas itu. 13-an bulan Mas Iya. atau ya? Oh. Iya. 13-an bulan. Dan ini sendiri juga baru umur berapa bulan ini Mas ini? Ini masih hitungan hari mas. Hmm. Mungkin 1 minggu mas. 1 minggu untuk Iya. untuk kualitas susunya bisa dilihat untuk Kualitas mas. Yang mana keluar ini? sangat memenuhi sekali itu bisa dilihat sangat turah-turah atau sisa-sisa lah. Iya. Jadi untuk indukan di sini itu ada berapa ekor Mas Santo ya? Kalau boleh tahu. Indukannya ada 5 ekor mas. 5 ekor. Iya. Ini rata-rata udah beranak berapa kali semua Mas? Ini 1 kali. Yang ini 1 kali. 1 kali. Kalau ini 4 kali mas. Ini indukannya Jaguar. Oh yang ini. Oh yang ini indukan Jaguar ini Mas. Indukannya Jaguar ini. Jadi Jaguar itu yang di sebelah sana itu Mas ya? Iya. Itu yang kemarin bobot berapa itu Mas? 900 up P0 mas. 900 up P0. Iya. Alhamdulillah. Ini indukannya. Ya mungkin kalau sekarang kemungkinan ini beratnya 8,5 gram. 8,5 Mas Santo ya. Iya. Gini Mas, di sini kan ada indukan sama ada penggemukan Mas. Iya. Kalau menurut Mas Santo sendiri ini lebih mudah mana ini Mas? Antara penggemukan sama breeding ini? Kalau saya kedua-duanya sudah dari dulu breedingnya iya, penggemukan iya. Kalau breeding itu kan buat jangka panjang. Betul. Kita memanennya mungkin 1 tahun lebih lah. Betul. Menunggu hamilnya aja ada 9 bulan. Mungkin kalau kita manen pedet sekitar umur 7 tahun kan ya 7 bulan. 7 bulan. Perkiraan kan ya udah 1,5 bulan 1,5 manennya. bulan betul Tapi Mas Santo. seandainya penggemukan mungkin ukuran kita udah ada badinya itu 3 sampai 5 bulan udah ada untungnya. Tergantung dari jenis bakalan Iya, yang kita ini pilih Mas iya. ya. Iya, iya.
Ya mungkin mentok-mentok 1 tahun mas, itu udah mentok, udah keluar. Ya, mungkin paling lama untuk saat ini di kandang ya Bima Sakti, mungkin ada 2 tahun. Kalau yang lain-lain mungkin setiap tahun ganti. Oh seperti itu mas ya. Berarti jadi selama breeding ini mas, ini pernah mengalami kendala nggak mas? Untuk mungkin IB nggak jadi sampai 3 kali, 4 kali? Ya, mungkin kalau breeding ya itu kendalanya masalah IB. Tapi alhamdulillah di sini sapi saya ini setiap tahun keluar anakannya. Jarang yang sampai berbulan-bulan nggak jadi, jarang. Alhamdulillahnya. Biarpun besar kerap jadilah gitu. Triknya mas, mungkin bisa dibocorin dikit mas untuk peternak pemula ini mas, triknya supaya waktu ngibe yang pas gitu mas, waktu Iya. sapi birahi itu mas. Kita kalau mau ngibe harus paham birahinya sapi. Mungkin gini, kan kadang masih birahi awal, ada yang peternak udah di Ibe. jadi kadang keluar mas, bibitnya keluar. Tapi kalau udah hampir akhir, udah kering, itu kemungkinan kebanyakan ya kalau di B jadi. Jadi ada selisih waktunya lah. Ya seperti selisih itu, Mas waktunya. Anto, ya. Mungkin kalau mulai birahinya pagi, mungkin kita sore hari apa besoknya pagi kita IB. Kalau baru mulai udah di IB, IB. kebanyakan nggak jadi. Oh seperti itu. Kan masalahnya kadang yang namanya petani itu takut, oh ini udah ini langsung di IB-kan, ini langsung di IB-kan. Takutnya Iya, iya. nanti telat kan seperti itu juga ada Iya. kan Mas Anto ya. Iya, iya. Ya tadi itu adalah sedikit ilmu dari Mas Anto untuk cara IB yang Iya. pas dan yang tepat. Ini menurut pengalaman dari Mas Anto sendiri. Iya. Karena setiap peternak juga beda-beda Mas ya. Iya, iya. Mungkin kalau menurut saya gimana Mas Yo? Lebih susah nyari indukan buat breeding daripada bakalan buat penggemukan. Betul Mas Anto. Ya, kalau bakalan buat penggemukan mungkin dari kecil sampai besar udah tahu Iya. modelnya apa gimana. Tapi kalau Kedepannya lah, indukan, Mas Anto. iya. Indukan kita harus bisa mencari indukan yang bisa mengeluarkan anaknya yang bagus. Kadang susah waktu nggak hamil, nggak ada kendala, udah hamil ada kendala, biasanya ada yang keluar kayak dobol itu kan ada. Ya, kan nyarinya indukan yang susah gitu Mas. Karena gini Mas ya, mungkin kalau indukan sama sapi calon penggemukan itu untuk pilihannya itu lebih ribet sapi indukan. Indukan, Mas. kalau saya indukan Mas. Indukan, kan. Jadi ada yang perlu banyak sekali yang perlu dipertimbangkan kan seperti Iya, itu, Mas, iya, ya. betul. Karena indukan ya itu loh. Kadang udah beranak 1 kali, 2 kali, setelah itu susah untuk dikawinkan. Betul, Banyak, betul ya. Mas Anto. Tapi Mas, ciri-cirinya apa ini untuk indukan yang istilahnya produktif, untuk pengibiannya juga gampang, mudah, gitu Mas. Ciri fisik mungkin seperti kalau sapi Kalau yang produktif gimana ya? Mungkin kalau kita mau beli, yang kita lihat susunya dulu, susu atau putingnya itu Amping. masih segar apa enggak. Kalau sapi udah enggak beranak umur 1 tahun sampai 2 tahun tuh putingnya pasti udah kempes, enggak, istilahnya sudah enggak segar lagi Mas. Tapi kan kalau seandainya masih produktif, mungkin gini, kayak umurnya ini udah saya petot, ini putingnya masih Oh iya, gitu. masih Iya, segar lah masih dilihat segar. itu segar, nggak kempet gitu Mas Anto. Iya, nggak kempet. Kalau udah kempet, udah naik itu biasanya udah lama nggak Mas. Udah nggak berat. Susunya sampai sumpah ya. Oke, terima kasih untuk sahabat peternak. Itulah tadi bincang-bincang saya dengan Mas Santo. Cukup sekian, sukses selalu untuk peternak Indonesia. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, di like channel Kipiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.